Judulnya Rahasia Angka 11 dan The Miracle of Giving. Itu perpaduan antara tahajud, kekuatan tahajud dan sedekah. Dua amalan ini emang berat laksanakan. Karena berat, pahalanya luar biasa dan faedahnya juga luar biasa. Suatu hari, ya, sebut saja begitu, Ahmad, seorang security, punya masalah dengan tempat tinggalnya. Sebelumnya nggak punya masalah, tapi kemudian dia punya masalah dengan tempat tinggalnya, yaitu tempat tinggalnya sempit. Kira-kira 5-6 tahun yang lalu, saudara pasti mengiyakan bahwa di Jakarta sendiri masih ada rumah-rumah kontrakan yang nilainya 75.000 per bulan. Ada ya? Rumah kontrakan yang bayarnya 75.000 per bulan. Ahmad ini tinggal di rumah kontrakan yang segini nih. Bentuknya kalau saya boleh petain gitu kira-kira. Ini pintu. Ini ruang tamu yang tidak bisa disebut ruang tamu. Ini tempat tidur, ya. Ruang tamu, ini kamar tidur. Terus ini dapur dan kamar mandi. Nah, ini lorong nih. Dulu ini muat buat dia, ya. Ini muat buat dia karena anaknya cuma 2. Jadi dia, istrinya, anaknya 2. Persoalan kemudian datang ketika akan lahir jabang bayi yang ketiga. Persoalan kemudian muncul ketika akan lahir jabang bayi yang ketiga. Kenapa jadi persoalan? Karena sempit. Ahmad ini bahkan dia punya motor. Ini motor terbalik nih. Mesti kan rodanya di bawah ya. Iya malum lah, kita kan bukan Patinosidin ya. Di sini di atas nih mestinya. Dia punya motor yang kalau malam ini motor harus dimasukin. Dan untuk masukin motor yang di sini ini dia harus numpukin barang. Makanya saudara, kalau saudara ngelihat ke bawah, pasti saudara lebih dah. Kan main kan? Tapi karena kita selalu melihat ke atas, emang kurang melulu. Wala tamuddanna ainaika ila mamat'na bihi azwajam minhum khayran zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Kata Allah, jangan keseringan ngelihat bintang-bintang di langit. Kenapa? Pegel leher. Sekali-sekali ngelihat rumput, subhanallah ya. Kita punya sepatu, punya celana, ada kaki sih. Baik. Kemudian istrinya ini berdoa pada suatu malam. Yang didengar doanya ini oleh suaminya. Doa ini didengar oleh suaminya dan kemudian dia sama-sama bangun untuk sama-sama sholat tahajud, bermunajat kepada Allah supaya hajatnya ini pindah rumah. Dari yang 75 sampai ke yang 150. Tapi Allah yarhamuhuma. Allah merahmati keduanya. Ternyata di Riyadh dia 7 hari. Saudara barangkali pernah mengingat ada iklan di majalah ibu kota saat itu. Saya membesut satu seminar yang diprotes oleh semua orang. Oleh banyak orang. Seminar itu judulnya How to Make Money in 7 Days. Bagaimana mendatangkan uang dalam 7 hari. Saya diprotes oleh banyak orang karena dianggapnya terlalu berani. Padahal kisah ini menjadi salah satu bukti. Hanya dalam 7 hari, bahkan Ahmad sang security bukan hanya bisa pindah ke rumah yang 150. Tapi dia memiliki rumah dengan 7 pavilion, 3 pavilion dan 1 kolam renang. Di hari ke-7-nya. Sekali lagi,
Kalau kita bertanya-tanya pada otak, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau kita bertanya mau kuasa Tuhan, kita bertanya mau kuasa Allah, udah Masya Allah judulnya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, pernahkah kita menganggap Allah betul-betul menjadi sandaran kita? Pernahkah kita betul-betul dengan sangat menjadikan Allah tempat munajat kita, tempat memintanya kita? Barangkali karena kita yakinnya bakal dapat duit, kita nggak perlu minta sama Allah. Betul nggak? Karena perkaliannya kita enteng lah kalau cuman DP-in rumah itu mah ya. Kalau cuman buat DP-in apartemen itu mah. Lalu kita nggak minta sama Allah. Segitu yakinnya kita bisa selamat nyampe ke kantor, kita pun bahkan kadang lupa doa safar. Kita anggap doa safar kalau umroh aja. Ya kan, kalau doa safar itu biasanya kita baca kapan? Kalau kita di pesawat, mau umroh mau haji. Baru udah kita baca tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Majreha. Terus inna rabbi laghafurur rahim. Allahumma dan seterusnya. Padahal harusnya kan every day. Karena kita nggak tahu yang punya jalan itu adalah Allah. Lihat. Si ibu ini suami istri ini luar biasa. Dia kepengen sesuatu yang tidak terjangkau oleh dia punya kemampuan. Dia memilih berdoa pada Allah. Di dalam Ihya Ulumuddin, saya dan kita semua diingatkan, ya, Imam Ghazali mengutip satu ayat di dalam surah